Sudah berkumpul Bapak Ibu semua. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu yang telah bergabung kembali lagi bersama kita di acara Resonansi, yaitu program Regional 5 Sharing Knowledge Session. Baik Bapak Ibu yang berbahagia pada hari ini, yang sebelumnya saya hormati seluruh asisten Afdeling. Sebelum kita memulai acara, perkenalkan saya Hairunisa Siregar selaku moderator pada resonansi sore hari, siang menjelang sore hari ini. Langsung saja saya ingin menyapa pemateri resonansi kita pada hari ini, Bapak Endang Bima MZ Panjis dari Kebun Rimba Belian. Apa sudah bergabung, Bapak? Sudah? Baik. Wah, Baik. halo, Pak. Halo. Hmm. Selanjutnya, Bapak Abil Maliki dari Kebun Parindo. Apakah sudah bergabung? Bapak Abil Maliki? Nampaknya belum, Mbak. Mbak. Sudah. Baik, sambil kita menunggu sebentar dari pemateri kita kedua tadi, Bapak Abil. Nah, untuk tema atau topik kita hari ini tentang perencanaan pembangunan TU atau TK, tanaman ulang atau tanaman konversi. Apa dan bagaimana TU atau TK, serta semua hal yang harus diperhatikan dalam TU atau TK. Nah, hal itu dapat kita diskusikan nih pada siang menjelang sore hari ini di resonansi kita, karena pemateri kita yaitu Bapak Endang Bima MZ Panjis dan Bapak Abil Maliki ini telah menimba ilmu jauh-jauh ya Pak. Kemarin ke Medan sempat ke regional 2 ya Pak ya. Iya, benar. Baik, luar biasa sekali. Nah, pada resonansi kali ini akan membagikan ilmu-ilmu yang luar biasa terkait perencanaan pembangunan TU atau TK. Sudah bergabung Bapak Abil Maliki?
Baik, Bapak Ibu, mohon maaf tadi atas sedikit waktunya. Nah, kita langsung saja nih masuk ke pemateri pertama kita, yaitu Bapak Endang Bima MZ Panjis yang akan menyampaikan terkait tema kita hari ini, yaitu perencanaan pembangunan TU dan TK atau TK. Nah, kepada Bapak Endang Bima MZ Panjis, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya dari moderator. Perkenalkan, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Endang Bima MJ Panjis, biasa sering dipanggil Bima. Jadi, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan informasi ataupun berbagi pengalaman karena kemarin diamanahkan dari pihak Kandir bersama kawan-kawan ada 9 orang lainnya untuk menimba ilmu lah untuk melihat bagaimana belajar di Regional 2 khususnya di PTP 4 Regional 2 yang ada di Sumatera Utara. Jadi di sana kami banyak be- menimba ilmu juga. Jadi di di acara resonasi ini, jadi kami ingin memberikan sharing ilmu kepada kawan-kawan yang lain. Jadi apa namanya, bukan kami ke sana langsung jago, langsung punya pengalaman yang banyak, enggak juga, Pak. Jadi ini sama-sama hanya ingin berbagi pengalaman apa yang ada di sana. Jadi mohon dimaklumi gitu. Jadi bu- mungkin bisa langsung saya share screen, Kak ya. Boleh, Pak, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi pada siang hari ini dalam acara seri knowledge sharing itu dibanding di pelatihan dan pelatihan di Regional 2 untuk perencanaan TU dan TK. Jadi saya di sini ada dengan teman saya yaitu Abang Abil Maliki. Jadi nanti sistemnya kami bergantian. Jadi setengah saya perjalanan untuk berbagi apa menjelaskan PowerPoint ini nanti dilanjutkan sama abang kita Bang Abil. Jadi yang pertama untuk tanam ulang, jadi yang saya presentasikan di sini ini kita mengambil hal yang tanam ulang dan TK yang ada di kebun di di Regional 2 khususnya. Jadi kita bukan mempresentasikan apa yang kita lakukan di sini di Regional 5, tapi ya kita mempresentasikan apa yang ada di sana. Jadi kita kan belajar di sana. Jadi nanti apa yang ada di sini ini berbeda gitu, agak berbeda sedikit di Regional 5, tapi kita ingin melihat perbandingan aja ya. Yang pertama, untuk tujuan dari tanam ulang tersebut yaitu mempertahankan komposisi areal menjadi ideal dan produksi dapat dicapai secara maksimal. Kriteria persyaratan areal yang akan direplanting yaitu yang pertama, produktivitas selama 3 tahun terakhir itu menurun sampai di bawah 14 ton per hektar per tahunnya. Dan untuk umur tanamannya sendiri itu di atas 25 tahun. Dan rata-rata tinggi tanamannya sudah di atas 15 meter. Dan keseragaman atau kekompakan tanaman. Lalu untuk yang terakhir, pupuk tidak diberikan 1 tahun lagi sebelum pelaksanaan tanaman ulang. Jadi untuk di regional 2 tersebut, kalau dalam produktivitasnya itu kalau udah di bawah 14 ton per hektar, mereka sudah tumbang sawitnya gitu, Pak. Karena udah dianggap tidak tidak memenuhi lagi untuk produksi yang dicapainya. Jadi untuk selanjutnya karena apa dilakukan itu karena tanaman ulang adalah tanaman masa depan, Pak. Jadi kita harus mempersiapkan tanaman ulang ini harus sesuai dengan sungguh-sungguh lah kalau kita bilang. Karena apa? Karena ketika kita sudah salah penanaman tanam ulang ini kita nggak sungguh-sungguh dalam melaksanakan tanam ulang ini bakal kita lah kok kita bilang sampai 25 tahun ke depan. Bahkan kalau misalnya memang seperti yang ada sekarang di di abling saya itu ada umur tanam tahun 1984. Jadi kalau misalnya kita gagal nanti untuk dalam perencanaan tanaman ulang itu bakal 25 tahun paling
paling sebentarnya loh kita bilang dalam pokok sawit ini ditumbang gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita salah di awal kita bakal menanggung dosa sampai ke ujung-ujungnya. Baru untuk rencana tahapannya yaitu yang pertama kajian PPKS atau hukum ekonomisnya. Jadi sebelum perencanaan TU-nya itu ada tim PPKS tersendiri, pusat penelitian kelapa sawit ditinjau ke lapangan pada kebun yang akan melaksanakan TU-nya di pada regional 2 ini mereka melaksanakan ini udah terstruktur yaitu mereka mengambil pekerjaan itu pada awal November. Jadi mereka meninjau tim PPKS itu di bulan Agustus tahun 2024 dan untuk melaksanakan di tahun 2025 dan yang kedua yaitu persiapan KAK-nya, kerangka acuan kerjanya, persiapan KAK dan spesifikasi tanam ulang tahun 2025. Selanjutnya prosesnya itu proses CEO dan pengadaan KAK yang sudah fix dari fungsional dan diproses oleh bagian CEO dan pengadaannya. Baru pengumuman tender di bulan November, pemegang kontrak tanaman ulang 2025, lalu setelah keluar surat penunjuk SP2 bijinya, baru kita bisa melaksanakan tanaman ulang dimulai. Baru untuk alur pekerjaan tanam ulang yang ada di Regional 2 itu agak berbeda sedikit tahapannya dibandingkan di Regional 5, yaitu kalau mereka di sana membuat parit isolasi terlebih dahulu. Karena supaya parit batas ini untuk menghalangi areal-areal ternak supaya masuk ke areal TBM nantinya. Baru setelah mereka membuat parit isolasi, mereka langsung meriping tanahnya untuk pengelolaan tanah, manajemen tanahnya. Jadi pokok belum ditumbang, mereka sudah ripping. Dan setelah meriping, lalu mereka langsung meluku. Setelah meluku, baru mereka masuk tumbang ciping pokok dan merumpuk cipingan tersebut. Baru setelah itu mereka meratakan pasar kontrol, membuat pasar mekanis kalau kita bilang sekarang, baru masuk ke lubang tanam. Setelah membuat pasar mekanis, masuk membuat lubang tanam dan setelahnya yaitu menanam kelapa sawit dan menanam mukuna. Baru untuk perencanaan tanam tanam ulang yaitu inilah asisten ahli dapat membuat mengestimasi fisik rencana tanam ulang. Jadi apa-apa saja yang ingin kita rencanakan dalam tanam ulang itu kita lakukan, kita kita plotting di mana-mana aja yang apa-apa saja yang ingin kita kita buat gitu. Seperti parit-parit, membuat parit dengan ekskavator ataupun rehabilitasi parit ataupun pembuatan parit isolasi yang tadi untuk parit batasnya dan seperti apa ataupun ada nantinya kita pembuatan redesign blok lagi karena kan kita untuk 25 tahun ke depan bagaimana kita merencanakan supaya blok-blok yang kita buat itu bisa dapat dipanen secara maksimal gitu. Karena kita lihat sekarang untuk desain blok yang lalu itu kan blok yang dibuat pada tahun 84, 40 tahun yang lalu. Jadi ketika sekarang kita men- membuat supaya pemanen kita bisa memanen blok tersebut dan tidak ada yang tertinggal sama sekali. Jadi ini harus dibuat supaya tidak ada kesalahan yang ada pada perencanaan tanaman ulang kita gitu. Jadi ini kita sebagai asisten afdeling membuat estimasi fisik rencana tanam ulang yang akan kita serahkan ke Kandir setelah tim PPKS tadi datang. Baru untuk yang pembuatan par isolasi atau par isolasi kampung dan ternak ini kan sebagai batas antara kampung dan perusahaan kita gitu. Jadi kita buat batas supaya tidak ada klaim-klaiman masyarakat yang bilang itu jadi ini apa namanya? Jadi terserang dari inilah kampung-kampung yang ada di sekitarnya. Jadi untuk pembuatan para isolasi ini ada yang lebar
atas 6 meter dan kedalamannya 3 meter dan lebar bawahnya 3 meter. Ada juga yang 4 meter lebar atas, 3 meter kedalaman, 2,5 meter lebar bawahnya. Baru untuk yang kedua ini pekerjaan ripping. Ripping adalah pekerjaan membongkar tanah yang dilakukan sebelum pekerjaan menumbang pokok, menumbang pohon. Rotasi pekerjaan 1 kali dengan 4 kali tarikan setiap gawangan yang dikerjakan. Ripping dilakukan untuk penggemburan tanah dan memutus akar. Jadi pekerjaan ripping ini yang dimaksud satu pekerjaan 4 kali tarikan ini adalah ketika dalam satu pasar pikul itu di dibuat 4 kali balik gitu bang, karena kan satu satu alat ripping itu ada 3 kuku, 3 cakar dan menggunakan alat D6 sampai D8 ditarik doser gitu. Jadi ripping dilaksanakan dengan bulldozer dengan kapasitas tenaga 175 sampai 250 HP atau yang sejenis dengan ripple minimal mata 3 atau yang serupa kapasitasnya dengan kedalaman 60 sampai 65. Ripping ini dilakukan secara sistematis blok per blok secara diagonal memotong arah baris tanaman. Jadi supaya supaya apa Pak? Karena ketika kita memutus akar ini supaya harapan kita nanti tidak ada terjadinya serangan yang ditakutkan di regional 2 dan kita juga gitu yang masing-masing kita takuti juga untuk penyakit Ganoderma gitu. Jadi hal ini dilakukan untuk meminimalisir serangan dari Ganoderma tersebut. Jadi kita memutus akar-akar itu supaya tidak ada inang yang terjadi di tanah. Baru untuk meluku, pekerjaan dilaksanakan sudah pekerjaan ripping 1 kali sebelum pekerjaan chipping dan pelaksanaan minimal 2 minggu setelah ripping dikerjakan. Meluku dilakukan dengan cara mencangkul atau membalikkan tanah menggunakan TRB. Ini apa namanya John Deere Gerdang 2 dengan tenaga 75 sampai 100 HP yang dilengkapi disc block sebanyak 4 buah dengan kedalaman minimal 30 cm. Pengolahan tanah dalam satuan per hektar dimaksud pada meluku tidak termasuk jalan dan parit. Meluku dilaksanakan dengan arah diagonal atau memotong arah ripping. Jadi kalau misalnya tadi setelah melaksanakan ripping, baru untuk pekerjaannya 2 minggu setelah itu baru kita bisa melaksanakan pencangkulan ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Abang Bang Abil Maliki. Bisa saya serahkan pada Bang Abil Maliki waktu dan tempat. Saya persilakan Bang. Terima kasih. Baik, Baik, Bapak Abil, pemateri kita yang kedua. Siap, Pak, menyampaikan materinya? siap Bu. Siap. Baik, Pak. Silakan saya berikan waktu dan tempat. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat siang semuanya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Izin saya berbagi pengalaman Pak ya, bukan berbagi ilmu, ini pengalaman ini. Karena belum tentu apa yang saya miliki ini sedalam dengan apa yang Bapak-Bapak atau Ibu miliki. Bapak Bima, karena Bapak yang sharing screen, boleh di next kan Pak? Karena sama aja kan Ya, materi kita berdua Pak. benar-benar ini udah masuk Bang. Kembang pokok ciping Bang. Oke, terima kasih. Jadi yang akan saya bahas ini mungkin terkait teknis Bapak-bapak semuanya ini. Nah, saya rasa mungkin kita akan bisa sama-sama baca di KK yang Bapak-bapak miliki ketika Bapak-bapak melaksanakan tanam ulang. Tapi yang akan lebih saya bahas adalah pengalaman dari rekan-rekan di Regional 2 kemarin di sana yang mereka sempat berbagi ke kami. Untuk item tumbang ciping sesuai dengan apa yang dibaca di KK, Pak, bagaimana kepastiannya seperti ketebalan maksimal 10 cm, terus bagaimana irisannya atau bagaimana kita controllingnya. Kalau dari pengalaman di Regional 2, Pak, ini sebetulnya lebih besar terpaku kepada lensman, Pak. Karena begini, ketika di Regional 2 itu, Pak, ketika mereka melaksanakan tumbang ciping tidak bisa mereka pastikan dengan tegakan pokok yang ada di LM, Pak.
Karena di regional 2 itu banyak yang ketika dia mau di TU, rata-rata lahannya itu sudah hampir 70% ke atas sudah terkena ganoderma. Sehingga ketika dilakukan penumbangan tersebut, lensman atau misalkan petugas atau mandor kita yang memang mengikuti alat itu harus benar-benar jeli dan harus benar-benar mengikuti berapa pohon yang ditumbang per harinya, Pak, dalam prosesnya. Selain mengkontrol seperti apa yang ada di KK, mulai dari ketebalan dan secara serak chippingnya itu di mana, Pak. Nah, inilah yang kemarin sempat kami tanya-tanya, Pak, atau sharing, bagaimana dengan kualitas lensman tadi. Karena gini, ketika kita berjalan kegiatan ini, Pak, biasanya si mandor kita tadi yang mengikuti itu biasalah, Pak. Jadi yang mereka ceritakan itu mandor ini akan selalu mengikuti vendor. Nah, ketika mandor mengikuti vendor, akan ada hari-hari di mana nanti ya si mandor ini kan dikasih uang rokok lah, dikasih uang makan lah itu. Nah, itu yang harus kita kontrol, Pak, karena dari situlah letaknya. Karena kalau misalkan di regional 2, Pak, ketika ke kegiatan TU ini dijalankan, Pak, dan memang plus minus tadi 5% itu benar-benar diikuti, Pak. Apa nggak boleh lebih dari apa yang sudah ada di nilai kontrak tadi, Pak. Maka sehingga kejelian kita terkait item tumbang chipping ini harus benar-benar kita ikuti setiap harinya. Kita isi laporan harian, kita isi laporan mingguan, agar mengunci benar sesuai dengan budget yang kita miliki, Pak. Next, Pak. Untuk pembuatan parit, jalan dan ini pembuatan terasan, Pak. Mungkin dari areal kita untuk kegiatan ini, Pak, kita harus bukan terpakai atau harus memang benar-benar lengket dengan juru ukur, Pak. Karena dari mereka lah kita bisa tahu dari daerah mana kita perlu buat terasan, bagaimana model terasan, itu memang tetap pengukuran dari mereka, dari juru ukur. Tapi untuk kerangka awalnya, Pak, dari mana jalurnya, terus dari mana kebutuhannya, itu adalah keputusan kita sebagai asisten di Afdeling, Pak. Nah, balik lagi yang akan saya ceritakan adalah pengalaman yang saya dapatkan dari kawan-kawan di Regional 2 yang sudah disampaikan ke kami ketika pembuatan terasan ini, karena biasanya, Pak, vendor ini sangat suka, Pak, terhadap kegiatan pembuatan terasan, Pak. Karena mungkin anggaran dari pembuatan terasan ini memang sangat besar, sehingga disinilah perlu kita kontrol betul, Pak. Jangan sampai yang sebetulnya areal lerengnya hanya di bawah 15% pun kita teras, Pak. Nah, inilah yang harus kita benar-benar jaga dan benar-benar kita ikuti, Pak. Next, Pak Bima. Untuk terkait pembuatan lubang tanam, Pak, seperti yang ada di KAK dengan ukuran 60 cm, Pak, 60 cm lebar, 60 cm dalam, 60 cm ininya apa, 60 kali 60 kali 60 gitu, Pak. Nah, itu paling tidak harus kita kontrol dari pancang tanam yang sudah ada, Pak. Biasanya, Pak, error itu karena kita di sini kan menggunakan hole digger yang pakai PC50 dan mata bornya itu kan dia biasanya bergoyang, Pak, ya nggak fix, nggak mati itu, Pak, seperti yang ada di gambar, sehingga itu kadang ketika kita sudah memiliki pancang tanam biasanya titik tanam kita bisa bergeser. Nah, inilah ketika tadi balik lagi ke mandor atau pengawas lapangan kita yang mengikuti alat tersebut harus benar-benar mengarahkan bahwa di mana titik pancang tadi berada, disitulah diletakkan bornya. Karena saya berkaca dari pengalaman saya di TU kemarin, Pak, memang TU saya tidak luas, hanya 60,28 hektar, tapi di situ ketika saya memiliki satu jalur tanam tuh yang dia belok-belok, Pak. Ternyata setelah saya ikuti, salahnya di tadi pengeboran itu. Nah, ketika pengeboran tadi, Pak, karena mata bor tadi yang tidak fix atau misalkan goyang tadi, Pak, jadi bisa jadi ngebor itu nggak vertikal lurus ke bawah, Pak, agak condong ke kanan sedikit, ada condong ke kiri sedikit, sehingga ketika kita masukkan bibit tanamannya, Pak, sudah kita tumpuk pun atau sudah kita padatkan ketika terjadi hujan, biasanya itu kan itulah letak condong miring kanannya konsolidasi tadi, Pak, yang harus kita lakukan lebih banyak, sehingga disinilah kita perlu sampaikan kepada operator atau kawan-kawan kita di lapangan untuk menjaga dengan apa yang ada di KAK tadi, Pak. Nah, terkait dengan lubang tanam, Pak, itu mungkin sudah sering kita dengar lah ya, dari jarak jalan, dari jarak seperti yang di sini dijelaskan dalam pembuatan hole digger tadi, Pak, di pinggir jalan produksi itu diberikan bangsi 3 meter. Artinya tanaman terakhir kita itu harus jarak 3 meter, Pak, dari jalan. Sedangkan kalau jalan koleksi 4 meter,
Dan kalau misalkan ada jalur PLN Pak dari situ Pak, kita harus ada 6 meter untuk tanaman terakhirnya dari titik itu. Karena apa? Karena nanti ke depannya ketika akan melakukan kegiatan panen tidak terkena dari jalur PLN tersebut Pak. Boleh lanjutnya Pak Bima? Nah, seperti tadi setelah melakukan ini Pak, penggalian lubang, kita berikan pupuk lubang, pupuk RP. Nah, itu kita lanjutkan di regional 2 itu dengan melakukan rata pasar pikul, Pak. Karena kan mereka setelah atau sebelum tumbang itu mereka kan ada ripping yang seperti sudah dijelaskan oleh Pak Bima tadi. Nah, sehingga mereka langsung membuat pasar pikul mekanis. Jadi mereka membuat pasar pikul ini kan dengan menggunakan ini Pak, bulldozer tadi Pak. Nah, sehingga yang kalau saya berkaca dengan TU saya di tahun lalu, Pak, di 2023, saya membersihkan jalur itu langsung menggunakan doser, Pak, tidak ada ripping dan buku. Nah, kalau kawan-kawan di Regional 2 dan mungkin kawan-kawan kita atau mungkin bapak-bapak atau ibu sekalian yang sedang melakukan TU sekarang paketnya sudah ada buku atau rippingnya, nah mungkin saja bisa ada ini meratakan pasar pikul dengan cara mekanis tadi, Pak. Nah, dengan ukuran lebar pasar pikul tadi 1,5, Pak, itu untuk memudahkan kita untuk kegiatan selanjutnya. Next, Pak Bima, kegiatan selanjutnya adalah ini, Pak, angkut dan tanam kelapa sawit. Sebetulnya, Pak, dari gambaran regional 2 itu memang sangat indah dan sangat nyaman. Karena apa? Karena arealnya flat, Pak. Tapi ada juga yang sempat kami berbicara, Pak, pengalaman beliau-beliau di sana, Pak, bagaimana terkait angkut tanam kelapa sawit ini, bahwa ada satu kebun, Pak, dia arealnya itu bergunung atau berbukit juga. Mereka mensiasati bagaimana cara mengecer tanaman kelapa sawit ini dengan mudah ya, Pak, dan cepat, yaitu mereka membeli paralon ukuran 6 inci atau 4 inci, saya mohon maaf, nanti silakan dikoreksi saja selebar polybag itu, Pak. Mereka bagi dua, Pak. Jadi ketika dropping bibit itu dari atas bukit atau dari daratan yang lebih tinggi, Pak. Jadi mereka ecer ke bawah itu dengan di seperti pelosotan, Pak. Jadi diturunkan dari situ kemana titik yang mau ditanam lagi. Pindahkan lagi nanti pipanya kemana. Nah, itu juga itu. Nah, dari gambar-gambaran itulah yang saya catat, artinya bahwa pengetahuan-pengetahuan seperti itu kan tidak ada Pak ya di KAK ini kan. Maka itulah yang saya serap dan saya ingin berbagi kepada bapak-bapak atau ibu sekalian. Nah, terkait dengan mengecer dan bibit kelapa sawit di sini bisa Bapak baca sendiri atau misalkan bisa dilihat nanti di KAK seperti apa untuk kegiatannya. Next, Pak Bima. Nah, ini item yang benar-benar bikin saya terpaku atau misalkan kaget juga, Pak, karena di regional 2, Pak, itu setelah melakukan land clearing, Pak, mereka melakukan tanam kelapa sawit itu mukunannya sudah rata, Pak. Bahkan ketika kami datang ke sana memang tidak ada kegiatan TU karena kebun yang kami datangi kemarin itu di Dolok Hilir baru selesai kegiatan TU itu baru lepas 2 bulan, tapi kacangan sudah rata semua, Pak. Jadi mereka menyampaikan bahwa kacangan itu sudah bahkan merembet kemana-mana sebelum dilakukan penanaman kelapa sawit. Itulah yang kami tanya, bagaimana Pak bisa sampai seperti ini posisinya? Apa hal yang harus kami lakukan agar bisa sampai seperti ini? Jadi kalau di sini kan Pak dijelaskan menanam MB itu adalah kita lakukan chemis semprotan apabila area Bapak memang semak. Nah, itu ada dosisnya, terus kita mengecer dan membuat lubang tanam LC, dan kita lakukan dengan jarak tanam populasi 715 pokok per hektar di jalur gawangan. Nah, bagaimana cara mereka untuk mensiasati agar ketika dilakukan penanaman kelapa sawit atau misalkan dalam kurun waktu 2 atau 3 bulan itu kacangan sudah merembet, Pak. Jadi ternyata ketika mereka melakukan penumbangan kelapa sawit dan setelah ripping tumbang kelapa sawit dan merumpuk itu, Pak. Jadi mereka dari situ udah mulai sisip, Pak. Ini mohon maaf, ini tidak ada di buku dan ini juga tidak baik untuk di-sharing, tapi karena ini pengalaman dan saya rasa agar kita bisa ini juga ya, biar kita bisa mengejar dan kita bisa baik juga seperti apa yang mereka miliki gitu. Saya rasa kita berbagi saja bahwa mereka lakukan penanaman MB tadi Pak, mulai dari biji itu Pak disisip-sisip Pak dari rumpukan itu. Dari awal mereka setelah tumbang dan setelah dirumpuk itu udah mulai disisip Pak. Nah, mereka ada juga bibitan mukuna itu yang ditanamkan, tapi ada juga ketika mereka memiliki areal TBM. Jadi ada yang share ke saya satu manajer, beliau menceritakan. Jadi mereka mengaturlah tenaga
mereka di situ ada areal TBM, ada areal TU juga, Pak. Jadi ketika dia TU itu berjalan mukuna MB-nya, Pak, dan itu terus berjalan ditanam ke lapangan, tapi ada juga mukuna yang di TBM tadi, Pak, di stack, Pak. Bahasa mereka itu disusui, Pak. Nah, disusui, nah ketika dari berapa lama jangka waktu ketika kita men-stack itu dan kita pindahkan ke areal yang mau kita tanam, itu mereka mengatakan dalam kurun waktu 21 atau sampai 24 hari, Pak. Artinya sama juga lama dengan kita melakukan bibitan MB tadi, Pak. Tetapi dari kita bisa bilang dari ketahanan, mungkin dari kekuatan MB-nya sendiri yang bisa beradaptasi dari stek tadi lebih kuat, Pak, daripada kita tanam baru. Karena kan kalau misalkan kita bibitan baru itu kan mungkin batangnya masih belum terlalu kuat, atau misalkan daunnya juga masih sedikit, masih seperti biasanya kan kita ngambil yang 5 sampai 7 daun ya, Pak ya. Nah, sedangkan ketika kita stek itu kita ambil bukunya itu daun ya, batang sudah besar-besar, mungkin lebih besar daripada jempol kita tinggal pilih saja yang mana yang kira-kira bibitnya yang bagus gitu, Pak. Itulah yang mempercepat coverage dari LCC mereka, Pak. Sehingga dalam kurun waktu 2 sampai 3 bulan areal-areal yang sudah di TU itu, Pak, sudah sekitar 75 sampai 80% tertutup mukuna, Pak. Nah, selebihnya tinggal melakukan perawatan jalur yang tadi sudah dibuka, jalur mekanisnya tadi, sama perawatan dari mukuna yang melilit kepada tanaman kelapa sawitnya. Next, Pak Bima. Nah, untuk kegiatan tambahan ya seperti yang bisa Bapak-Bapak baca juga di KK nanti yang apabila Bapak terima ketika melakukan rencana TU seperti pembuatan cakro bisa dilihat dari bahannya, terus dari speknya seperti apa bisa diikuti. Dan yang terakhir kalau nggak salah saya portal ya Pak Bima. Boleh next? Iya, portal. Nah, memang inilah yang sebetulnya pengen kalau saya pribadi Pak dari kami di Kebun Perindu ini satu poin yang memang benar-benar ingin kami terapkan Pak dalam pembuatan pelang atau portal ini Pak. Karena di kami di Parindu Pak masalahnya seperti ini. Karena di sekitar kebun kami ini adalah kebun plasma dan yang mengakses jalan kami itu bukan hanya kami tapi ya para masyarakat petani plasma itu mengakses. Nah, apabila memang kita bisa melakukan penutupan portal seperti ini, saya rasa juga dari perawatan jalan nanti ke depannya akan lebih baik. Nah, apa yang penting dari portal ini di regional 2 sana, Pak? Dari regional 2 kenapa mereka membuat portal dan parit isolasi itu adalah menjaga tanaman muda mereka dari hama lembu, Pak, atau sapi ya bisa. Karena memang di sana itu maraknya adalah hama lembu atau hama sapi tersebut, sehingga mereka melakukan portal dan parit isolasi. Jadi jadi hewan-hewan ternak tersebut tidak memasuki areal-areal TBM. Next, mungkin sekian yang bisa. Oh, masih ada lagi pemasangan jaring orites. Ya, ini untuk hama. Ya, kalau misalkan jaring orites, Pak, jadi memang dari mereka itu ada yang diaplikasikan di lahan, tapi ada yang dari bibitan, Pak. Sebelum dipindahkan ke lapangan, sudah dipasang jaring orites ini. Jadi mungkin ada di item pembibitan. Mungkin nanti dari kawan-kawan ada yang bahas bibitan akan lebih diterangkan. Nah, untuk kegiatan pengendalian hama orites sendiri, Pak, di sana banyak banyak manuver-manuver lah Pak yang dilakukan. Mulai dari pemasangan jaring di pohon kelapa sawitnya sendiri seperti ini dililitkan, dan ada juga jaring yang dipasang seperti jaring ini ya, jaring nelayan ini disebar luas Pak, dibentangkan dengan luas, terus diolesi oleh kalau di sana nira Pak, katanya kalau nira itu seperti tua, cuman saya kurang tahu juga kalau nira itu tua apa gimana. Tapi itulah yang mengundang Orites tadi datang, nempel, dan disitulah nanti ada petugas kita yang ngecek Pak. Kalau memang terlalu banyak bisa Bapak kutipi dan Bapak alihkan, karena kita RSPO Pak, nggak boleh membunuh, silahkan dialihkan, atau misalkan ya silahkanlah dimusnahkan kalau memang tidak bisa diapa-apakan lagi. Next Pak Bima. Nah ini desain blok yang ada, artinya bagaimana ini diterapkan di kita, sama Pak, saya di Parindu juga tidak bisa terjadi desain blok yang sama seperti ini, artinya berapa 3000 kali 100 ini, 3000 kali 1000 ini Pak. Tapi yang saya bisa adaptasi karena saya coba bertanya Pak dengan kawan-kawan di regional 2, bagaimana sih paling tidak saya punya pasar tadi Pak, pasar 100 lah paling tidak apabila pasar 300 tidak bisa dicapai. Nah, inilah yang saya coba petakan blok saya. Walaupun blok saya tidak sempurna kotak sabun, tapi paling tidak ada akses-akses yang mempermudah kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemeliharaan. Kegiatan sisip, kegiatan penyemprotan orites, kegiatan sisip makak mukuna, seperti pasar yang ada. Jadi ini memang grand design dalam TU itu Pak,
memang betul ada di KAK semua, memang betul kita harus pedomani semua itu, tapi ada beberapa poin yang memang sepenglihatan bapak-bapak sekalian di lapangan. Apa yang dibutuhkan di lapangan ini adalah tanggung jawab kita dan kita yang tahu, Pak. Posisi dari bagaimana kita mau membuat parit, bagaimana kita mau membuat alat bantu seperti pasar 300 ini atau misalnya pasar 100, kita yang tahu di mana parungan, kita yang tahu di mana posisi datar. Nah, dan saya rasa karena kami berkesempatan pergi ke Regional 2 di situ membuat kami melihat bahwa oh ternyata nggak ini ya nggak terlalu saklek atau nggak terlalu pasti semua ini bahwa ngikutin KAK terus-terusan memang betul, tapi ada beberapa poin-poin yang memang harus kita cari jalan keluarnya juga, Pak, gitu. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kita resonansi hari ini, Bapak Bima dan Bapak Abil Maliki yang telah menyampaikan terkait perencanaan pembangunan TU atau TK tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada siang menjelang sore hari ini kita diberi kesempatan nih untuk menimba ilmu yang telah dibagikan oleh pemateri kita tadi. Nah, kira-kira silahkan siapapun yang mempunyai pertanyaan boleh bertanya pada sesi tanya jawab sekarang. Eh, Kalau boleh untuk on cam atau raise hand atau menulis di kolom komentar. Silakan Bapak Afriza Alfarisi, penanya pertama. Eh, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Bapak. Izin bertanya, ini kan terkait desain blok gitu ya, apalagi untuk yang piringan gitu ya, untuk yang miring gitu ya, kondisi miring atau jurangan, itu apakah ada perbedaan pembuatan desain blok yang sekarang ini kita mengarah ke panen dan pemeliharaan itu ke mekanisasi gitu. Yang mana dulu mungkin yang dari zaman dahulu itu belum mekanisasi, serba manual, dan sekarang sudah diarahkan ke arah mekanisasi. Apakah ada perbedaan desain blok gitu ya? Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira Bapak Bima atau Bapak Ebil mau dilanjutkan lagi pertanyaannya atau langsung dijawab saja? Mungkin langsung dijawab aja Kak, nanti takut lupa juga kan. Oke, oke baik Pak. Silakan pemateri untuk menjawab pertanyaan Pak Farisa. Baik, terima kasih Pak Alprija untuk pertanyaannya. Jadi berdasarkan pengalaman lah yang ada di kebun rimba Belian. Jadi saat ini kan saya lagi mengerjakan tanam ulang yang ada di kebun rimba Belian di Bling 1. Jadi kita tetap mendesain blok sebisa mungkin yaitu di 30 meter per bloknya Pak. Makanya kalau misalnya kita melaksanakan pekerjaan itu, pekerjaan TU dia kita kalau kemarin saya ada Pak Sujud yang bantu ini Pak, yang bantu redesign bloknya. Jadi dari blok-blok mana aja yang mau di apa namanya di TU kemarin di Abing 1 jadi dibuat berdasarkan petanya itu 300 kali 1000 meter yaitu jadinya berbentuk 30 hektar lah jadinya dia Pak. Jadi biarpun di blok saya itu nggak ada yang datar, jadi dia masih berbukit berbukit semuanya. Jadi biarpun dia jurangan ataupun lembahan, tapi dia dimaksimalkan tetap kalau misalnya kita lihat di foto udaranya tetap tetap dibuat peta gitu kan, tetap dibuat 300 kali 1000. Supaya apa? Karena kita langsung bisa melihat jalan itu kita buat lurus. Tetap saya buat lurus jalannya, tetapi kalau misalnya memang dia jalan itu dia membelah bukit mau nggak mau kita tetap kita geser apa namanya jalan itu ya kita ikutin kaki-kaki bukitnya tapi pas waktu kita titiknya itu udah lurus kita luruskan lagi Bang. Jadi apa namanya sebisa mungkin kita memakai redesign block ini yang 300 kali 1000 supaya memudahkan kita karena kan kalau misalnya di dari dari apa namanya jarak tanamnya
jarak dari utara selatan lah kalau kita bilang kan dia yang 9 meter kan. Kalau misalnya 300 kan paling sekitar 32 pokok aja, Bang. Jadi kalau dibagi dua, jadi sekitar 16 pokok, kita udah jumpa jalan. Jadi karena kita melihat potensi-potensi pemanen kita, udah nggak kayak zaman dulu lagi. Jadi mungkin kalau hanya dia 15 pokok dari pinggir jalan, harapannya bisa terpanen semua. Jadi kami tetap memaksakan tiga blok itu dibuat pre-design yang kalau misalnya memang bisa, tapi kalau misalnya memang tidak bisa, tapi dibuat tidak berjauhan dari jalan gitu. Maksimal 200 meter lah kami buat dia langsung ada jalan ke di selanjutnya. Karena kalau misalnya sampai 300 meter tapi di tengah jalan Pasar Rintih ini, Lantar Rintis Tengah ini tidak ada jalan, takutnya nanti di tengah-tengah atau di ujung kita nggak terpanen lagi gitu, takutnya Bang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya kurang kurang ini karena saya apa namanya menyampaikan berdasarkan apa yang sudah saya laksanakan di kebun saya gitu Bang. Jadi itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Bima. Gimana Pak Alfarisa, apa ada tanggapan lebih lanjut? Apa sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Sudah Baik. menjawab. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya nih ada yang raise hand juga. Tadi saya lihat yang duluan Bapak Septian Ananda. Nah, mungkin Bapak Kevin setelahnya. Nah, kira-kira apa nih pertanyaan dari Bapak Septian? Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Septian Ananda Pane. Saya dari Kebun Tabara. Mungkin saya bukan bertanya sih, mau sharing atau ingin tahu aja. Baik, Tadi mungkin Bang Abil ya ada bercerita atau memberitahu bahwasanya tenaga atau di sana itu mandor atau pengawas lah, ibaratnya harus melekat. Nah, seperti yang kita ketahui mungkin di Kalbar, di Kaltim udah banyak terjadi TU atau kayak di Tabara ini udah ada tanaman generasi kedua dari sebelumnya yang dimana banyak kesalahan-kesalahan mulai dari titik tanam dan lain-lain. Nah, saya ingin tahu di sana itu untuk tenaga TU seperti pengawas atau tenaga-tenaga yang lain lah, apakah memang punya skill atau kompeten yang khusus, yang dipilih khusus untuk melakukan TU ini, atau memang tenaga-tenaga yang ada di sekitaran aja yang dimanfaatkan. Dan juga untuk mandornya ini, mandornya apakah memang mandor-mandor yang khusus juga, yang berpengalaman di TU khususnya, yang dipakai ketika ada rencana replanting dan lain-lain. Ya, kalau misalnya kita bicara kayak KAK dan lain-lain itu, kayak ripping, meluk, kalaupun kita pengawasannya lemah, sama aja program yang kita susun, yang kita rancang sedemikian rupa bakalan hancur lebur kalau di tenaga pengawasnya itu nggak satu visi, nggak satu tujuan. Nah, saya ingin tahu di regional 2 itu untuk tenaga-tenaga TU-nya ini seperti apa gitu. Kenapa bisa rencana-rencana atau program-program itu tersusun rapi, yang disajikan tadi lah, mulai dari pembuatan hiasan atau rumpuk tanamannya sesuai lurus lah kalau kita tengok di gambar. Mungkin saya ingin tahu bagaimana bisa diceritakan mungkin dari Bang Abil atau Abang Da Bima Panjis. Monggo dipersilakan. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak, boleh pemateri kita untuk menjawab? Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Abang Pane izin menjawab, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Mungkin sharing aja, memang sebetulnya ketika sampai di Regional 2 juga itulah yang disampaikan. Ya, apa yang terjadi di TU, saya nggak berkaca dari kawan-kawan yang punya TU juga, atau mungkin yang lain bisa sharing juga pengalamannya. Ya, saya berkaca dengan TU saya pribadi sendiri gitu ya, apa yang saya alami di 2023. Memang bagaimana kita mengaplikasikan apa yang tertulis atau tertuang dalam KK, bagaimana kita melakukan controlling. Jadi memang agak berat ketika tadi yang Pak Pane sendiri jelaskan bahwa ini terampil apa enggak tenaga kami yang untuk melakukan ini. Setelah saya coba tanya abangnya di sana itu bagaimana, jadi ternyata yang melakukan kegiatan TU itu memang anggota-anggota Holding juga. Artinya begini, itulah yang turun menanam sawit, dia yang turun melakukan penanaman kacangan, dia yang turun melakukan pancang, itu tenaga panen yang sudah turun pagi panen dan sore mereka ke sana, terus tenaga pemeliharaan dan juga keluarganya juga, misalkan yang suaminya panen dan sore istrinya ikut untuk melakukan penanaman kacangan gitu. Nah, ketika saya tanya seperti itu kepada kawan-kawan di Regional 2 ya, saya langsung tanya kepada ini ya anggota-anggota Ambiling, bagaimana cara bapak-bapak bisa meyakinkan ini kok turun semua Pak sore Pak? Gimana caranya? Ya itulah manuver-manuver mereka ya. Ada satu poin yang mereka sampaikan, kami Pak, kalau misalkan mereka nggak turun, kami SP Pak. Ada yang sampaikan seperti itu kami Pak. Tapi ya itu cara mereka, mungkin bagaimana mereka bisa menggait itu. Tapi dengan ada dorongan Pak untuk mengajak anggota Abling kita untuk kerja di TU itu menjadi suatu pancingan juga kepada masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan itu juga. Karena saya juga alami di kegiatan TU saya juga sama Pak, pusing juga cari tenaga, waktu itu nggak ada juga dari vendor juga, ternyata yang datang hanya 5 orang, sedangkan dituntut di Barcet ini harus selesai penanaman sawit di tanggal sekian, harus selesai melakukan penanaman modal sekian, sehingga ketika ada pembukaan lahan seperti itu, ya kita keliling ke masyarakat-masyarakat sekitar, kampung-kampung sekitar, sampaikan bahwa ini ada borongan harga segini, mau apa enggak? Atau gimana? Ini ada borongan harga segini, mau apa enggak? Nah, kita data yang mana mau, yang mana oke, ya itulah kita ajak untuk kerja di link. Terus bagaimana dengan keterampilan pekerja, Pak? Dibilang terampil, Pak, ternyata di sana itu nggak terampil semua, Pak. Yang mereka jelaskan ke kami itu selalu mereka sampaikan ya field day kan Pak, tolong di field day kan. Artinya nggak semua orang yang kerja di TU yang seperti kita lihat di gambar itu kan cantik-cantik gitu kan. Bukan mereka yang memang benar-benar kerjaannya itu terus panjang hari setiap tahun Pak, enggak. Ternyata memang sama ketika ada TU aja, dan sama juga TU-nya juga dalam bukan kurun waktu setahun habis tahun depan TU juga enggak. Ya dalam kurun waktu 15 sampai 16 tahun juga. Jadi memang ya, ya kita harus mau dan kita harus laksanakan Pak setiap harinya gitu kan, untuk melakukan controlling, untuk melakukan pelatihan kepada anggota-anggota, mungkin kawan-kawan juga atau misalnya Bapak sekalian ada yang bisa saling sharing juga pengalamannya bagaimana memfit day kan anggota tadi. Nah, bagaimana terkait dengan mandor? Karena Pak, saya jujur juga di Abdeling saya waktu melakukan TU itu udah putus regenerasi. Seperti Pak Kerani saya juga belum pernah melakukan TU sebelumnya. Mandor saya juga belum tahu kegiatan TU sebagaimana itu Pak. Terus habis itu pemeliharaan juga apa kegiatan hari-hari, tenaga hariannya juga nggak tahu Pak bagaimana kegiatannya. Tapi ya hari per hari harus kita datangi, harus kita sampaikan bahwa ini loh tugasnya, ini loh harus dicapai seperti ini loh. Terus bagaimana kita controlling seperti tadi yang kita sampaikan bahwa di regional 2 itu si petugas itu mengikuti alat berat itu Pak. Jadi kalau alat berat selesainya sampai malam, ya malam juga dia di situ melihatnya gitu. Yang tumbang ciping ya Pak ya. Nah memang itulah kendala-kendala yang harus kita hadapi ketika kita TU, dan itu harus kita jalani sekuat mungkin Pak. Ya, saya rasa mungkin Pak Bima bisa lebih menjelaskan karena beliau sedang menjalani TU sekarang gitu kan. Itu kan berbeda dengan saya yang sudah menjalani kemarin gitu kan. Mungkin ada beberapa poin yang bisa ditambahkan Pak Bima, silakan. Terima kasih Abang Dabil. Jadi begini, Abang Da Septian Ananda Pane. Jadi kalau pengalaman saya yang ada di sini kayak karena saya lagi berjalan TU untuk landsman kami itu mandor saya Pak. Mandor mandor pemeliharaan. Jadi
bukan kita menganggap dia itu tahu semua, dan kita nggak menganggap kita juga tahu juga semuanya, nggak gitu Pak. Karena se apa namanya, seperti yang tadi ini, kita untuk TU semuanya mengacu pada SE DPP garing 141 garing 2023 ini untuk pedoman perencanaan pengkajian dan pelaksanaan tanam ulang, taman konversi dan taman baru. Jadi di sini juga kita bisa, ya nggak tahu, jadi tahulah sedikit-sedikit gitu. Paling nanya-nanya ke kawan-kawan yang ada melaksanakan TU. Jadi seperti ini juga kan, saya baru baru seumur hidup baru ini melaksanakan TU. Jadi kalau dibilang tahu ya nggak tahu juga gitu. Tapi kok dibilang nggak tahu ya ada tahulah sedikit-sedikit gitu loh Bang. Jadi apa namanya, untuk lensman itu nggak seperti Bang Abil juga tadi dikasih tahu Bang Abil. Jadi rantai itu udah putus, apalagi kita tanaman di Kalimantan ini udah 40 tahun gitu kan. Jadi ya nggak pernah orang itu udah 40 tahun kerja, awal mula 20 tahun ya paling udah MBT lah orang-orang yang mau untuk kita awasi. Tapi kan nggak mungkin orang-orang yang udah tua-tua kali kita taruh di sana nanti nggak mampu, dia kena panas kan kasihan juga gitu. Jadi ya memang kita percaya dia dia bisa kerja, dia bisa mampu jalan jauh, dan dia nurut aja sama kita, mungkin itu bisa membantu, sangat membantu membantu pekerjaan kita di TU. Karena di TU ini kan sama sekali nggak ada naungan, nggak ada pokok sawit yang berdiri. Kalau berdiri pun sawit itu paling cuman 1 meter, 1,5 meter dari permukaan tanah. Jadi langsung matahari kena, terpapar sinar matahari langsung. Jadi kalau misalnya benar orang-orang yang nggak tanggung jawab, ataupun orang-orang yang nggak apa namanya, nggak ada rasa masa depan gitu. Jadi agak berat juga. Jadi pilih aja, saran saya untuk menjadikan lensman itu orang-orang yang kita percaya dan orang-orang yang tekun bekerja lah. Mungkin itu aja sih, abang kita. Septian, apakah menjawab? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak pemateri kita hari ini. Gimana Pak Septian, apakah ada tanggapan? Apa cukup? Ya, baik. Terima kasih atas Cukup udah itu, penyampaiannya Bu. Bang Abil. Baik, terima kasih. Kita ke penanya selanjutnya, yaitu Bapak Kevin. Kepada Bapak Kevin dipersilahkan untuk bertanya. Oke, selamat siang sama pembicara kita, Bapak Abil Maliki sama Bapak Bima Panjis. Ya, saya ada pertanyaan nih Pak, karena saya pun TU saya yang 464 hektar itu udah mau selesai kan. Nah, pertama ini Pak, kebetulan karena kakak saya itu masih kakak tahun 2023 Pak. Jadi saya belum kenal benar yang namanya ripping sama luku. Ripping sama luku. Nah, jadi saya ingin tanya Pak, untuk ripping dan luku ini memang harus sebelum chipping kan jadinya kan Pak. Kenapa nggak setelah chipping Pak? Itu saya pengen tahu di situ. Baru yang kedua, tadi masalah desain blok, kebetulan dari TU saya yang tahun 2023 sampai dengan sekarang tuh desain blok kami rata-rata di sini 40 hektar sama kita Pak. 400 kali 1000 kan. Nah, kalau dianggaplah dia itu ada dua blok eh, apa ya, bergandengan berarti kan 800. Kalau mau diredesain kan masih bisa sih Pak. Masih bisa dia jadi 300 sama 200. Tetap 800 dia. Tapi ya itu kalau memang mau dibikin standar jadi ada pasar 150, ada pasar 100-nya, nambah biaya lagi kan. Nah, untuk TU saya Pak, berhubungan karena ketika TU kedua dan ketiga yang pakai 120 dan 134 tuh eh, telah dihandle oleh manajer baru saya yang dari Regional 1, Pak. Itu yang blok desain 40 hektarnya itu jadinya kami bikin pasar tengah aja jadinya, Pak. Walaupun sebenarnya di KAK jatah untuk pasar tengahnya itu nggak sampai segitu, Pak. Nah, itu jadi pertanyaan juga tuh, Pak. Ya, pasti bengkak kan biayanya kan. Biayanya jadi bengkak, meskipun
ya pasar 300 sorry pasar 100 dan 200-nya diminta kan gitu. Baru terakhir Pak, ini sih pertanyaan yang ini sih ya, lapangan kali kayaknya Pak. Kalau misalnya baru di lubang nih Pak, di lubang tanam dia kan, di lubang tanam eh, pada hari ini, 14 hari lagi kan Bapak bilang mau ditanam kan Pak. Dan sebelum ditanam itu dia udah dipupuk, ya kan? Oke lah, masalah pemupukannya nggak saya permasalahkan. Tapi Pak, tahankah lubang tanam itu 14 hari Pak? Maksud saya gini Pak, kalau memang dia musimnya musim hujan, kan kita TU ini pas nanam itu dianjurkan pada saat musim hujan. Pada saat musim hujan. Nah, kalau misalnya dia 60 kali 60 kali 60, saya rasa Pak, dalam waktu 14 hari, otomatis anggota kita harus ngerok lagi Pak. Pupuknya sayang Pak. Iya, jadi digali ulang deh Pak, lubang manual jadinya hitungannya. Jadi saya ingin tahu, mungkin di regional 1 sana, regional 2 ya, regional 2 sana, apakah ada manuver dari orang di lapangan kah? Atau memang realisasinya seperti itu? Udah, itu aja sih Pak. Oke. Baik, Baik, Pak, boleh ke materi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Kevin. baik, Ya terima Bim, kasih. mau jawab duluan Bim. Oke, saya jawab duluan aja Bang Bil ya. Soalnya Oke. banyak juga pertanyaan ini. Iya, Jadi Mbak Ali ya kan. Ini antara nanya sama ngetes ini Bim. abang ini ngeri kali ya Bang ini. Habis ini PC aja lah kita ya kan, biar bisa Iya, saling Curhat sharing ya dia kan. yang Bukan, curhat. bukan ngetes, bukan ngetes, Bang. Enggak. Oke. Enggak, Jadi terima bukan kasih untuk ngetes, Bang. Bang Kevin atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi udah saya catat, ini ripping kenapa tidak setelah chipping. Jadi eh, untuk di Abling 1 kebun rimba belian itu kita baru melaksanakan ripping dan luku. Makanya tadi pas waktu saya jelaskan ini kita ada perbedaan di antara regional 2 dan regional 5. Ketika regional 2 itu melaksanakan ripping dan luku itu ketika pokok itu masih berdiri. Kenapa? Karena supaya pekerjaan chipping tumbang chipping itu yang dilaksanakan pakai eksa itu tidak bolak-balik. Jadi berbeda dengan yang ada di regional 5. Di regional 5 saya itu melaksanakan itu tumbang chipping itu chipping serak dulu, Pak. Jadi ketika dia numbang chipping itu dia tidak langsung dirumpuk. Kenapa nggak langsung dirumpuk? Karena banyak gulma-gulma ataupun anak kayuan yang semak gitu kan. Nah, kalau misalnya ada di regional 2 itu kan lapangan masih bersih, Bang. Nah, jadi mereka melaksanakan ripping terlebih dahulu secara diagonal, itu pun tidak mengganggu atau nggak menghambat pekerjaan mereka. Kenapa? Karena kalau misalnya dibilang efektif dan efisiennya, itu mereka meripping dan meluku dulu, karena itu lebih murah ininya anggarannya. Tetapi karena mereka di sini nggak bisa melakukan itu, mau nggak mau mereka harus tumbang chipping serak dulu. Nah, seperti itu. Jadi tahapan yang ada di Abling 1 ini, di Abling 1 rimba belian itu kami tumbang chipping serak dulu, Bang. Jadi setelah ditumbang chipping serak itu baru bulldozer itu merumpuk. Jadi yang tugas merumpuk ini bukan eksa lagi. Kalau di regional 2 itu setelah di ripping dan luku, sumbang chipping mereka merumpuknya itu pakai eksa. Jadi ketika dia numbang chipping, mereka langsung apa namanya dirumpuk pakai eksa tersebut. Tetapi kalau misalnya di Abling saya itu yang rumpuk itu bukan eksa tetapi bulldozer. Apa namanya bersamaan dengan dia membersihkan areal pasar pikul tersebut. Jadi ketika udah ketika eksa itu udah tumbang chipping, doser itu ngerumpuk lah, merumpuk areal-areal yang di chipping tadi dan membuat pasar pikul tersebut. Jadi yang ngerumpuk itu bukan eksa tetapi bulldozer. Ketika selesai itu, selesai merumpuk, barulah masuk ripping dan luku. Jadi itu untuk pertanyaan mungkin saya lanjut lagi kenapa dibilang ripping tidak setelah chipping itu kita berdasarkan perbedaan lahan aja gitu. Intinya
yang harusnya sih memang dia di ripping dulu supaya memang benar-benar ball itu terripping juga gitu, samping-sampingnya. Nah, jadi kalau di sini, kalau di regional 5 itu kan tidak bisa karena sangat, ya kita tahu sendiri anak kayu kita udah sampai 2-3 meter kalau dia relatif tipis. Jadi mungkin kalau untuk masukkan ke ripping ripping terus pasti bakal berat kukunya itu apa namanya menghentakkan ke tanahnya. Mungkin itu yang dibuat di tempat saya karena itu memudahkan tapi tidak membatasi ataupun tidak mengurangi tujuan dari ripping dan buku tersebut, yaitu memutuskan akar-akar yang ada di tanah. Nah, jadi seperti itu. Baru untuk yang kedua, blok redesign tadi kan. Kalau redesign tadi kan, kalau yang di tempat saya ataupun yang ada di KAK di sini itu 30 kali 300 kali 1.000 meter. Jadi 30 hektar. Jadi eh, redesign ini bukan ketika kita TU ini harus dilaksanakan, Bang. Enggak gitu. Jadi redesign ini dilaksanakan kalau kita memang perlu gitu. Kalau misalnya memang nggak perlu, ya nggak usah kita buat gitu. Jadi kenapa saya membuat redesign yang ada di kebun saya atau yang ada di abling saya? Karena saya tahu gitu. Karena kan yang tahu di lapangan, yang tahu kondisi areal itu asisten tersebut, asisten sendiri gitu kan. Jadi kita tahu, oh di blok itu pasti yang di daerah sana nggak terpanen gitu. Jadi ketika waktu ada kesempatan kita nge-TU ini, ngetanam ulang ini, nge-replanting, makanya disarankanlah kemarin pembuatan redesign lagi. Tapi kalau misalnya blok abang udah bagus dan di situ awalnya dulu ketika masih pokok berdiri masih terpanen juga, tapi hanya protasnya yang rendah itu nggak jadi masalah, Bang. Jadi nggak perlu kita membuat didesain dan harus 30 hektar yang ada di blok itu supaya mengikuti KK yang ada. Tapi kalau misalnya memang 40 hektar punya abang, tapi punya itu di situ panennya masih mampu ataupun nggak ada kendala di situ, ya ngapain kita buat lagi? Ya pasti kayak abang bilang tadi, pasti memerlukan biaya yang tinggi. Karena kan kalau misalnya diubah, pasti memerlukan biaya. Tapi kalau misalnya memang nggak perlu, ya nggak usah aja gitu, Bang. Mungkin itu untuk pertanyaan yang kedua. Baru kalau yang ketiga, karena tadi kalau misalnya memang abang bilang eh, blok itu harus diubah lagi jadi 30 hektar, pasti kan nanti anggaran terlalu besar. Jadi itu tadilah kita sebelum sebelum mengeluarkan kontraknya tadi, kita harus mengajukan pekerjaan-pekerjaan apa aja yang ada di abling kita dan apa aja estimasi yang kita buat. Jadi estimasi ini kita tidak memikirkan berapa berapa biaya ataupun berapa rencana yang ada. Jadi apa yang mau kita buat ini apa namanya, anggap kayak kita ibaratnya mempunyai kebun sendiri. Jadi kayak mana cara kita membuat ini supaya terpanen seluruhnya, supaya nggak ada hambatan parit yang area-area tergenang. Jadi itu kita buat semua, anggaran tidak kita pedulikan dulu. Kenapa? Karena nanti anggaran yang memerlukan yang yang berbicara tentang anggaran itu tentang di Kandir. Jadi kayak kemarin eh, saya membuat untuk estimasi fisik rencana tanam ulang itu sampai 40 juta per hektar untuk tanam di Abling satu. Tetapi pas waktu kita buat kita kirimkan rencana itu ke Kandir, itu ada perubahan-perubahan seperti ibaratnya pengerasan tanah itu tidak perlu di langsung dikeraskan sampai sampai kayak kirim batu sampai dikeraskan betul. Nah, jadi itu dilaksanakan pengerasan jalan-jalan baru itu dilaksanakan ketika berjalan ketika di TBM 1, 2, dan 3 karena kita memerlukan ada waktu selama 3 tahun untuk memperbaiki jalan tersebut supaya tidak terlalu tinggi biayanya. Jadi itu karena apa? Karena ketika pun pekerjaan yang ada di SP2BJ Bang, seperti
parit atau teras yang biasanya bakal melenceng. Ibaratnya kita di teras di anggaran cuman ada 3.000 meter, tapi waktu direalisasi kita bisa 5.000 meter. Karena kalau misalnya memang itu perlu, kita tanyakan aja ke tim bagian tanaman apakah bisa kita tindak lanjuti atau bagaimana cara kita step by stepnya lah supaya tidak disalahkan pekerjaan itu dimulai. Karena apa? Karena setahu saya untuk pekerjaan TU itu ada plus minusnya di atas anggaran banyak 5%. Jadi kalau misalnya masih masih ini masih mampu ataupun masih di bawah 5% dari anggaran, dan itu persetujuan juga dari tim di tim Kandir memperbolehkan atau enggak. Mungkin kalau untuk di atas anggaran nanti bakal kita membuat berita acara mungkin. Mungkin itu yang ketiga. Yang terakhir itu lubang hole digger, apakah harus 14 hari gitu Abang bilang tadi kan. Jadi gini juga Bang. Ini kan kita berbicara tentang kerangka acuan kerja gitu. Seperti inilah pekerjaan yang seharusnya gitu. Jadi apa namanya ya, kami pas waktu ditanya di Regional 2 juga ya, mohon maaf aja juga nggak sampai 2 minggu gitu pekerjaan ini. Jadi ketika waktu waktu dia hold digger 2-3 hari itu udah kita tanam gitu. Mereka tanam juga, mereka tanam gitu. Kenapa? Yang penting apa namanya jarak dari Reaper dan Luko tadi kan ada 14 hari yang udah udah terjalin di situ gitu. Jadi untuk melubang nggak perlu lagi kita, mereka bilang ya nggak perlu lagi untuk membuatnya. Jadi ibaratnya ini teknis-teknis kita yang nggak bisa kita bilang juga dan nggak bisa kita ikutin, itu tergantung kebijakan atau apa namanya pilihan pilihan kita yang ada, mengambil keputusan yang ada. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan ataupun membuat tanaman dan sasaran yang ada itu terjalin aja, terjalankan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang pas dari Abang Abang Indra, mungkin ada yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, materi. Gimana kira-kira Pak Kevin, apakah ada tanggapan, apakah sudah jelas? Sudah menjawab, Bu. Sudah menjawab. Jawaban dari Bapak Bima Panjis menjawab pertanyaan saya dengan pas lah. Iya. Ya. Jadi saya pun pertanyaan saya nggak jadi mengembang lagi gitu, nggak bercabang lagi dia pertanyaannya. Udah pas. Iya. Mungkin Baik, gini aja Bang, kalau misalnya memang apa kan kini kan agak agak ada waktunya, jadi mungkin kali ini kan bisa macam nggak berkawan ya kita ulah telepon aja lah ya kan. Enggak Telepon lah. Aku kan yang karena beda kakaknya, Pak. Jadi pengen tahu gitu loh, kakak yang lebih standar itu gimana kerjanya, kan gitu, Pak. Gitu aja sih. Benar baik, juga. terima kasih Bapak-Bapak. Kira-kira Pak Abil, apakah ada tambahan lagi? Cukup Bu, udah diborong sama Pak Bima semua. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kira-kira yang ingin bertanya terkait tema kita hari ini. Dipersilahkan karena pemateri kita juga sangat-sangat over oversharing sekali tentang ilmunya. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin dari kebun pari, Bu. Baik, silakan Bapak Andi. Selamat siang, Bima. Sehat, Pak. Yang siang Pak. Karena tadi diskusinya mengenai jalan ini kan gitu. Mungkin Pak Kevin juga menanyakan apa Bapak. tadi mengenai kakak yang terbaik kan seperti itu. Kita diskusi nih, Bu. Boleh kan nih Pak Bima diskusi? Boleh, boleh, boleh. Sangat boleh Pak. Sangat boleh Pak.
Jadi gini, kalau untuk saya, kalau jalan dari sampaikan Pak Bima tadi kan memang tergantung kondisi Pak. Macet-macet Pak Andi. Pak Andi, cari sinyal yang jelas lah Pak Andi. Bilang Pak Andi. Baik, Kita Pak Andi. Pula dites Pak Andi lagi, itu dari Kembayan itu. dites lagi Bim sama Pak Andi Bim. Kali-kali Pak Andi ini memang aduh hilang Pak Andi Pak. Hilang ya. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya kita tunggu saja dari Pak Andi. Kira-kira Bapak-Bapak sekalian ada pertanyaan lebih lanjut terkait materi kita hari ini? Cek, masuk. Baik, silahkan. Halo. Halo. Masuk Pak. Masuk. Lanjut Pak, lanjut. Ya, nah, kalau mengenai jalan ya, kalau jalan ini kan nggak perlu lagi jalan. Secara pribadi kita nggak perlu nambah jalan. Kalau desain 300 itu sekali kan idealnya nambah jalan. Begitu. Nah, kalau mereka buka titik dalam kali Mohon maaf, Pak Andi kurang jelas, agak putus-putus. Atau mungkin boleh ditulis di kolom chat. Nanti saya bacakan untuk dijawab oleh pemateri kita. Baik, sembari kita menunggu, apakah ada pertanyaan lagi, Bapak-Bapak? Sembari menunggu, boleh saya ingatkan untuk absensi sudah di-share juga di kolom chat. Baik, sambil menunggu Pak Andi tadi ya, izin bertanya boleh? Boleh Bapak, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan Joko Susilo dari Kebun Danau Salah. Bisa lihat share screen ini tadi ya, apa untuk slide-nya yang di perencanaan ya, perencanaan. Lihat nomor berapa tadi? Lagi yang di atas tadi, yang alurnya tadi. Sebelum ini, Mas Bima. Lagi Mas. Yang ada. Nah, dari sini. Saya penasaran yang di sini nih. Ini alur yang sekarang dilaksanakan di regional 2 sana ya, Iya, Mas Bima ya? benar Pak, Iya. benar Pak. Iya Pak. Iya, benar. Mas Bima sama Mas Abil lah ya. Ini berarti dari Agustus sudah memang proses, September, November, dan November pelaksanaan tanam ulang. Ini model kontraknya bagaimana nih ya? Kalau boleh tahu, soalnya ini kan ada nyebrang ke tahun 2025 ya. Pelaksanaan tanam ulang di 2025 itu sudah mulai mekanisasi ya.
mekanisasi dan seterusnya. Nah, ini apakah kontrak 2025 atau di 2024 ini, Mas Bima dan Mas Abil? Mungkin itu saja dulu yang pengen saya tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Joko. Saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Pak Joko. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi apa namanya untuk ini kan dari kontrak yang ada di Regional 2. Jadi mereka kemarin membuat ini supaya apa Pak? Apa namanya? Mereka kontraknya di 2025. Jadi ibaratnya mereka mempersiapkan dari tinjauan ke lapangan unwaging-nya sama persiapan KAK dan semuanya itu di tahun 2024 dan di awal November mereka melaksanakan tanaman ulangnya. Sedangkan eh, pekerjaan TU-nya itu bakal dimulainya nanti apa kontraknya itu di 2025, Pak. Jadi mereka udah melaksanakan TU-nya itu di 2024 semacam kok bahasa mereka itu semacam curi Restart. waktu. Curi start. Ya. Curi start. Jadi ke- kenapa mereka tahu di TBM 2 di TBM 2 tahun setengah lah kok dibilang kan umur 2 tahun setengah mereka udah bisa panen itu karena mereka memiliki strategi seperti ini Pak. Jadi mereka kontraknya itu terbit di tahun 2025 tapi mereka karena udah vendor ini udah ditetapkan vendor mana yang bakal mengerjakan itu mereka berani melaksanakan itu di bulan November Pak. Jadi kalau seperti yang di Abling satu saya ini kan kontraknya turun di SP2BG-nya turun di bulan Oktober. Oktober 2024. Jadi di tahun 2024 dia harus ditutup gitu. Sedangkan mereka ini kontraknya keluar di tahun 2025 dan mereka melaksanakan di tahun 2024, Pak, di November. Jadi mereka ada mungkin nanti kayak seperti di sini dia di bulan Maret sampai April itu mungkin atau Mei lah itu mereka sudah selesai tanam dan mereka memiliki space selama 6 bulan itu TB0 Pak. Mereka udah 6 bulan kosong dalam pekerjaan dalam umur itu jadi itulah dibilang tadi curi start seperti inilah mereka membuatnya gitu Pak. Jadi kalau saya tanya ke mereka ya memang saya nggak ada lihat kontraknya kami belum nggak diperlihatkan kontraknya, tapi mereka bilang untuk nilai kontraknya itu ada di 2025 gitu, Pak. Jadi ya itu tadi ya karena ingin curi start lah kok bahasanya, Pak, supaya ketika dia tanaman umur 2,5 tahun atau 2 tahun lebih, dia udah bisa menghasilkan dan punya space kosong yang jauh 6 bulan selama TB0-nya gitu, Pak. Tapi dia tetap melaksanakan pemupukan sesuai umur juga gitu Pak. Jadi nggak ada pemupukan dan pekerjaan pemeliharaan yang terlewatkan gitu. Semua udah sesuai rotasi. Mungkin itu juga yang membuat mereka 2,5 tahun itu pun atau 3 tahun pas-pasan mereka udah bisa meraih eh, protas udah 14 ton per hektar gitu Pak. Mungkin itu yang mungkin nanti yang bisa kita ciptakan gitu nantinya. Karena kita juga pun kayak di rimba ini pun ada juga tanaman TBM yang degradasi gitu. Kita punya waktu 4 tahun pun belum layak juga untuk dipanen gitu. Jadi mereka pun 3 tahun, biarpun mereka maksudnya ini eh, udah curi start selama 6 bulan, tetapi mereka bisa bisa panen di umur 2,5 tahun dengan protas 14 ton per hektar gitu. Itu yang ibaratnya masih agak kuncinya sih mereka bilang hanya di kacangan. Waktu untuk di TU ini kuncinya hanya di kacangan. Ketika kacangan sudah 100% menutup, dipastikan atau ini kan pasti bakal mudah di, di diraihnya gitu. Gitu Pak. Mungkin itu bisa menjawab Pak. Terima kasih Pak.
Iya, makasih Mas Bima. Jadi tadi kenapa saya penasaran sih, dalam tanda kutip sih soalnya. Di situ memang saya ngeliatnya tahun 2025 kan, tapi di November, Desember sudah mekanisasi, ya kan, sampai awal tahun lah, tahun Benar. 2005, gitu. Dan ya itulah sebetulnya kalau kita sadari, itulah ada perbedaan, salah satu perbedaan kita di sini ya. Ya, kalau kita bisa bisa membuat seperti itu, seperti yang di sana, ya mudah-mudahan kita bisa bisa ya paling tidak bisa seimbang mendekati lah. Benar, benar. Semua itu kan karena perencanaan ya. Kalau Iya. tidak salah sih perencanaan untuk TK tanam ulang maupun TB itu sebelumnya dilakukan 2 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya dimatangkan, ya kan? Jadi ya itu apalagi mereka punya bibit APM. Benar. Jadi TBM 3, ya TBM 2 bahkan diklaimnya kan bisa panen kan gitu kan. Nah, jadi semua intinya di perencanaan sih kalau menurut saya Iya. perencanaan. Kenapa kacangan pun jadi karena mekanisasi sudah duluan kan gitu. Jadi pas dia. Ya mudah-mudahan ke depannya kita bisa meniru hal seperti inilah. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dan diskusi kita pada hari ini. Kita menunggu Pak Andi, tapi Pak Andi sepertinya keluar ya Itu dari ada Zoom. kayaknya tuh Pak Andi tuh kebun Ada kembayan ya? itu. Kayaknya sih tadi. Bahaya juga itu senior jalan sebetulnya Pak Andi itu. Perancang jalan Pak Andi ini. Saya pengen denger juga sebetulnya. Cuman di kebunnya, di abingnya susah sinyal kayaknya itu. Oh gitu ya. Ini sepertinya enggak ini keluar ini, Pak. Baik. Gimana? Baik, mungkin selanjutnya lagi atau next lagi, resonansi berikutnya akan ada kesempatan lebih banyak lagi untuk saling sharing, saling diskusi. Saat ini kita akan masuk ke sesi pembagian door prize. Kita akan spin wheel, kira-kira bapak-bapak boleh untuk open cam, mana tahu namanya muncul nih, terpilih menjadi bagiin. Apa sudah muncul? Oke, sudah muncul. Baik, silahkan untuk di spin. Untuk pemenangnya yang masih stay di room Zoom kita. Kalau misalnya belum masuk atau terkeluar, itu kita ulang lagi sampai yang dapat ada di room Zoom kita. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Siapakah? Oh, Bapak Budi Kartono. Apa Pak Budi ada di room Zoom? Siap, ada Bu. Bagus. Baik, Pak. Wah, Selamat. langsung muncul Pak Budi ini. Pak Budi langsung muncul, langsung mulai ya. Dapat hadiah ya. Rezeki anak solehnya itu. Kamu Oh, nih. hancur. Rezeki anak soleh. Selamat, Pak Gajah. Budi. Siap. Baik, itu adalah salah satu pemenang pada Pakai orang dalam kayaknya nih Pak Budi nih. Oke. Mau Pak, kita selanjutnya yaitu foto bersama. Ada 3 slide. Bapak-bapak untuk siap-siap. Kan kita nggak tahu di mana di slide keberapa. Jadi mohon untuk open cam terus. Oke, saya hitung di slide yang pertama untuk bapak-bapak senyum. 1, 2, 3. Next ke slide kedua.
Boleh Bapak senyum lagi atau punya pose menarik? Saya hitung 1, 2, 3. Next, slide ketiga, kita nggak tahu kita di slide keberapa. Boleh untuk senyum kembali, gaya yang paling menarik. Saya hitung lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Wah, banyak juga ya yang on cam. Selanjutnya kita masuk ke closing statement yang akan diisi oleh pemateri kita juga. Mengingat waktu kita yang sudah memasuki jam 4, untuk kepada pemateri untuk menyampaikan closing statementnya Bapak Bima dan Bapak Abil. Silakan Bapak untuk closing statement. Mungkin Bang Abil yang ini yang menutupnya, karakternya bisa Oke. membukanya ya kan. Boleh, boleh. Silakan Bapak. Silakan Pak Abil yang bijak. Baik, mungkin sekian dari kami. Artinya bukan di sini kami menggurui atau kami hanya berbagi pengalaman. Apabila memang ada poin-poin yang bermanfaat, silakan diambil. Apabila ada salah perkataan atau salah penyampaian materi, mohon maaf karena kami juga sama-sama manusia, tidak ada yang sempurna. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini saling memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada kami yang memberikan materi, agar materi ini makin melekatlah ke kami karena kami yang menjalaninya lagi. Betul Pak Bima? Mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Bima dan Bapak Abil selaku pemateri dari Rimba Belian dan juga Kebun Parindo. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah sharing ilmunya juga. Untuk itu Bapak-Bapak, saya selaku moderator hari ini, Hairunisasi Siregar, juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga tindakan. Kita akhiri resonansi pada sore hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.